Kenapa? Kalau ini kita biarkan naturalisasi pemain, saya yakin ke depannya anak-anak generasi kita tidak ada lagi yang akan. Kenapa? Anak generasi kita bermain bola karena ada yang diharapkannya. Ke depannya dia bisa menjadi pemain profesional. Jadi tidak ada lagi gunanya kita mengadakan kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Dan bahkan tidak ada juga gunanya kita untuk piala Suratin. Jadi kalau saya tidak setuju kalau semua pemain PSSI itu naturalisasi. Kalau boleh kita bagi 50%, 50%. Itu adil. Kenapa? Kita bukan mencari nama di luar negeri atau di FIFA. Tapi kita juga harus membina anak-anak kita, generasi kita. Sehingga sepak bola ini bisa membawa anak-anak kita terhindar dari pergaulan bebas, ya, narkoba. Itu pertama sekali. Lalu diketahui saya juga adalah pemain bola. Dan bahkan saya tidak akademi sepak bola. Ya. Dan saya baru kemarin juara Suratin antar ya PSI ya umur 15. Terus saya Dosa FC. Saya punya akademi ya, saya bangun lapangan ada 3 lapangan. Tapi visi saya beda dengan PSI sedikit. Visi saya adalah untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita dari pergaulan rusak. Visi saya untuk menampung bakat-bakat yang ada di Sumatera Barat. Jadi usulan saya kalau dapat ya ke depannya boleh kita naturalisasi, tetapi bolehnya hanya paruh atau 50%. Yang harus dibenahi oleh PSI adalah pertama sekali adalah wasit Pak Menpora. Wasit harus kita benahi karena terlalu banyak mafia wasit di tubuh PSI. Ya. Yang kedua, boleh pelatih kita itu pelatih luar, ya, daripada pemain luar. Jadi langsung. Oke, sisi karena tapi bola bentar bu ya, boleh bu ya. Ya, kalau pelatih boleh kita ambil dari luar. Ya, kalau anak-anak kita ini bisa bermain bola semuanya. Jadi harapan saya ya dari sebagai warga negara Indonesia dan sekarang saya diamanai duduk di GPRI, harapan saya kepada PSI tolong dibenahi yang namanya komisi wasitnya. Semoga ya pemain kita tidak patah di tengah jalan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah bermain wasitnya, ya sehingga anak kita malas untuk bermain. Saya itu jadi pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diberikan penjelasan juga kepada kami di Komisi 10. Kemarin ini kan sempat gaduh masalah Sintayong dan Patrick Kluivert ini. Nah, mohon mungkin nanti diberikan gambaran. Saya tidak ingin mengungkit masa lalu lah. Yang ingin kami dengar dari Pak Sumarji, optimisme kita dengan Patrick Kluivert ini seperti apa. Nah, karena kita ini kan tanggal 20 melawan Australia. 20 Maret ini waktunya nggak lama, sangat singkat sekali. Apakah mampu seorang Patrick Kluivert ini meramu timnas ini, apalagi dengan pemain baru, apakah adaptasinya bisa lebih bagus dengan yang sebelumnya ini juga penting. Kemudian kami berharap tentu jangan menghilangkan kesempatan bermain bagi pemain-pemain kita yang murni non-naturalisasi. Ini juga menjadi sangat penting, Pak. Kami ingin penjelasan ini karena ini live disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama pecinta bola. Itu yang perlu kita mendengar langsung dari manajer timnas. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini yang betul-betul langsung harus saya jawab gitu.
Karena jujur saja selama ini mungkin teman-teman media pun juga nanya-nanya berkaitan dengan ini belum ada yang memberikan statement yang jelas gitu, yang pasti. Karena ini diminta dan saya sudah diskusi sama Bu Vivin, Bismillah akan saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan optimisme. Dengan Bapak Ibu Komisi 10 ini mengesahkan, menyetujui dan insya Allah nanti mengesahkan oleh, berarti menambah optimisme yang sangat besar. Timnas Indonesia senior akan bisa lolos ke Piala Dunia. Itu poin utama. Yang kedua, berkaitan dengan Coach Patrick Kluivert, perlu juga saya sampaikan, Coach sudah datang dari hari Sabtu malam dan kemarin hari Minggu dari jam 10 sudah rapat dengan BTN, dengan saya dan tim, membicarakan kesiapan dan persiapan berkaitan dengan game pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Selanjutnya dari pembicaraan dan diskusi-diskusi itu saya meyakini dan saya optimis coach yang saat sekarang ini itu mempunyai kemampuan yang lebih, dibantu oleh para asisten yang mempunyai kualitas juga sangat baik. Tentu dengan kehadiran pelatih yang baru akan membawa dampak dan angin segar buat sepak bola kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Yang berikut, yang perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan pemain. Alhamdulillah, Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal mempunyai kualitas lebih bagus pemain lokal walaupun 0,0 sekian, maka yang dipilih adalah pemain yang mempunyai kualitas lebih bagus. Artinya dengan kondisi seperti itu yang diutamakan adalah bagaimana pemain itu sendiri untuk bisa bersaing di masing-masing posisi. Dan kita tidak perlu khawatir, pemain-pemain kita yang lokal ada Marcelino, ada Rido, dan seterusnya. Saya yakin mereka akan mampu bersaing pada posisi masing-masing. Sehingga yang kita lakukan adalah memberikan support, memberikan dukungan, dan tentunya doa kepada Timnas Indonesia Senior untuk bisa berkiprah lebih bagus lagi, bisa mengharumkan bangsa dan negara. Tentu semua ini adalah berkat dari Komisi 10 juga. Karena apa? Karena yang memberikan, menyetujui, dan pada akhirnya jadi warga negara kita. Satu hal lagi yang perlu juga saya sampaikan, karena saya intens berada di tim, selalu melekat kepada para pemain, yang perlu kita syukuri, mereka betul-betul berjuang dari hati. Sekali lagi, berjuang dari hati, ingin membela bangsa dan negara Indonesia untuk bisa berprestasi di bidang sepak bola. Berikut kalau berkaitan dengan soal STY, mohon maaf, saya tidak akan berikan jawaban, karena mohon maaf saja, saya tidak akan membahas berkaitan dengan masa lalu. Yang kita harapkan adalah kita tatap masa depan yang lebih cerah, lebih bagus atas doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih, blueprint nanti akan kami sampaikan secara tertulis saja Pak, supaya lebih jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Sumarji. Mudah-mudahan nanti soal blueprint kita bahas tersendiri dalam forum tersendiri supaya bisa lebih intensif dengan anggota semuanya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Menteri.
Ya, Bapak Ibu, pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10 dan seluruh fraksi di Komisi 10, pertama-tama saya mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena pada sore ini seluruh fraksi tadi saya mencatat dan mendengar sudah menyetujui terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet asing yang kami proses menjadi warga negara Indonesia, dan tentunya semua masukan, catatan, dan juga kritik kami jadikan bahan evaluasi ke depannya Kemenpora bersama PSSI, dan mungkin saya kembali tekankan dan ingatkan, mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, di mana proses pemberian warga negara ini adalah strategi paralel, yaitu jangka menengah dan pendek, di mana kita tetap Kemenpora khususnya bersama para federasi olahraga ini fokus kepada pembinaan usia muda, dari mengelola kejuaraan dari saat ini, bahkan U7 pun sudah kami lakukan di berbagai daerah, dan sampai penguatan infrastruktur dari kemarin 22 dari stadion sudah direnovasi, dan training center pun sudah kami siapkan, dan berbagai penguatan di elemen lainnya, dan tenaga olahraga perwasitan juga merupakan penguatan yang kami lakukan. Jadi dari hulu ke hilir ini tetap kita lakukan, dan tentunya kami berharap Bapak Ibu memang kalau bisa kualifikasi Piala Dunia ini pastinya tidak perlu proses naturalisasi, karena saya juga nggak enak hati merepotkan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan. Jadi ini saya yakin mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, apalagi sekarang sudah ada program makan bergizi gratis yang menguatkan ibu-ibu hamil dan anak di usia bayi, nanti akan menjadikan bahan-bahan calon atlet yang makin kuat. Jadi ini tenang, para pemain lokal ini pasti memiliki kesempatan yang sama, dan kami fokus membangun. Jadi jangan meragukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Menteri dan juga kepada PSSI atas penjelasan dan juga responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan anggota. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari rapat kita pada sore hari ini, dan saya minta waktu mungkin menambah 10 menit dari waktu yang tadi sudah disepakati. Baik. Langsung kepada catatan atau kesimpulan bahwa Komisi 10 memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu surat masuk dari Presiden ada 3 seperti yang tadi telah dibacakan terkait dengan pertimbangan kewarganegaraan atas nama tim Henry Victor Capens dan juga Dion Wilhelmus Edimarks, juga saudara Ule Lennart Terhal Romune. Nah, selain itu ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan, pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022, pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga, dan juga Permen Kumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Tim Henry Victor Capens dan juga Saudara Dion Wilhelmus Edimarks dan Saudara Ule Lennart Terhal Romune. Dengan catatan bahwa kewarganegaraan atlet 1. harus menjadi bagian dari upaya strategis
dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepak bolaan nasional. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepak bola secara keseluruhan. 2, harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pujian tak terduga. Ex-Co PSSI sebut staf pelatih Patrick Kluivert lebih hebat dari era Shin Tae-yong. Ex-Co PSSI baru saja mengungkapkan pujian luar biasa untuk staf pelatih Patrick Kluivert, menyebutnya sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Apa yang membedakan kepemimpinan Kluivert dibandingkan dengan Shin Tae-yong? Ini adalah pandangan yang patut untuk dicermati. Bukan era Shin Tae-yong, staf kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert disebut sebagai terbaik yang pernah dimiliki skuad Garuda. Pernyataan ini diungkapkan ex-Co PSSI Arya Sinulinga di akun Instagramnya @arya_m_sinulinga. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Arya Sinulinga, sembari menampilkan foto Patrick Kluivert bersama 3 asistennya yang telah tiba di Jakarta, yakni Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat. Lantas, apa indikator Arya Sinulinga berani menyebut Patrick Kluivert sebagai tim kepelatihan terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia? Jika ukurannya prestasi bersama Timnas Indonesia, komentar ini tidak pas. Sebab Patrick Kluivert dan kawan-kawan sama sekali belum menunjukkan hasil untuk Timnas Indonesia. Hal itu karena Timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Shin Tae-yong beserta jajarannya cetak sejarah bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong bersama sejumlah asistennya seperti Kim Jong-jin, Choi In-chul, Kim Bong-su, Shin Sang-gyu, Nova Arianto, hingga Io Jae-hoon berhasil mencetak 3 sejarah besar untuk sepak bola Indonesia. Sebut saja membawa Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya 16 besar Piala Asia 2023. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Izin acuan terbaik dari sisi apa, Pak? Sudah ada hasil. Kami support dengan tim kepelatihan. Tapi jangan berlebihan karena belum membuktikan apapun, tulis akun Instagram @in_abroad mengomentari unggahan Arya Sinulinga. Jangan jumawa nanti malah nggak lolos Piala Dunia dalam kurung 2026, sambung akun @nusantara_ballers. 2. Patrick Kluivert DKK miliki pengalaman mentereng sebagai pelatih. Jika ukurannya rekam jejak bersama tim terlebih dahulu, Alex Pastoor dan kawan-kawan layak disebut memiliki pengalaman lebih oke ketimbang staf pelatih Timnas Indonesia terdahulu. Alex Pastoor pernah membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Banyak pencinta sepak bola asal Belanda memprediksi Alex Pastoor bisa mengangkat prestasi sepak bola Belanda. Sayangnya, pelatih 58 tahun itu memilih menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia ketimbang terlibat dalam pengembangan sepak bola negeri kincir angin. Sementara Denny Lanzaat pernah menjadi asisten di beberapa klub macam Feyenoord Rotterdam, Willem II, Al Ittihad hingga raksasa Hungaria, Ferencváros. Gerald Vandenburg pernah menjadi pelatih TSV 1860 Munich, Helmond Sport, FC Eindhoven, asisten pelatih di Willem II dan pelatih teknik di Ajax Amsterdam U17, U18 dan U21. Bagaimana dengan Patrick Kluivert?
Pernah hanya dalam kurun 1 tahun dalam kurung 2015 hingga 2016, Patrick Kluivert mendongkrak ranking FIFA Timnas Curaçao sampai 30 peringkat. Satu harapannya, pengalaman nama-nama di atas membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mengapa Kurniawan Dwi Yulianto pilih bertugas di Timnas U20? Ini alasan pribadi yang membuatnya tergugah. Kurniawan Dwi Yulianto akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran bertugas di Timnas U20 Indonesia. Namun, apa yang melatar belakangi keputusan besar ini? Temukan alasan pribadi yang membuat legenda sepak bola Indonesia ini memilih untuk terlibat dalam pengembangan generasi muda. Kurniawan Dwi Yulianto masuk dalam tim kepelatihan Timnas U20 Indonesia. Sosok yang menjabat sebagai asisten pelatih Como U19 ini akan menjadi pelatih penyerang Garuda Nusantara. Berkaca dari turnamen uji coba lalu, ini jadi pilihan yang cukup krusial karena lini serang Timnas beberapa kali bekerja kurang maksimal. Apalagi Jens Raven DKK sebentar lagi akan bermain di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada 6 Februari nanti. Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan dia bangga kembali bertugas di Timnas. Menurutnya, saat Timnas membutuhkan dia akan selalu siap. Ini yang jadi salah satu komitmen yang dilakukan sejak lama. Terima kasih diberi kesempatan untuk kembali ke Timnas. Karena seperti yang saya katakan, untuk Timnas saya selalu siap, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Sosok yang mencatatkan 59 caps bersama Timnas Indonesia ini optimis bisa memberikan kontribusi terbaik. Termasuk mengasah lini serang Garuda Nusantara akan bisa lebih baik. Saya diminta membantu di Timnas U20 ini terutama untuk masalah lini depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi target kita semua bisa tercapai, ujarnya. Sementara itu, pelatih kepala Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menyambut baik kehadiran Kurniawan. Menurutnya ini jadi salah satu langkah penting yang harus mereka ambil jelang berlaga di Piala Asia. Garuda Nusantara akan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mematangkan tim demi menuntaskan misi untuk lolos ke babak semifinal. Sudah hadir Coach Kurniawan untuk memberikan support tim kepelatihan kita. Tim dalam kurung kepelatihan yang sudah sama seperti saat kita di SEA Games. Mudah-mudahan akan lebih solid dan lebih bisa saling menguatkan menuju Piala Asia ini, harap Indra. Indonesia akan menjalani laga perdana di Piala Asia U20 2025 melawan Iran pada 13 Februari mendatang. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan menjalani laga berat melawan Uzbekistan pada 16 Februari. Laga terakhir yang mereka hadapi adalah melawan Yaman pada 19 Februari nanti. Media Jepang terkejut dengan rencana Timnas Indonesia hadapi Belanda di laga resmi FIFA. Rencana ambisius Timnas Indonesia untuk menghadapi Belanda dalam laga resmi FIFA menarik perhatian media Jepang. Mereka seolah tak percaya dengan tantangan besar yang ingin dihadapi Indonesia. Apa yang membuat media Jepang begitu terkejut? Temukan pandangan mereka tentang langkah berani ini. Rencana PSSI yang ingin mengundang Belanda sebagai lawan tandang Timnas Indonesia di ajang resmi FIFA mendapat sorotan berbagai pihak termasuk media Jepang. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Timnas Indonesia memang sangat kental dengan nuansa Belanda, terutama dari sisi pemain. Tercatat ada lebih dari 10 pemain Timnas Indonesia saat ini memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi WNI. Teranyar, Timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 3 pemain kelahiran Belanda lain untuk menjadi bagian skuad Garuda di bulan Februari ini. Mereka adalah Ole Romeny, Tim Gaypen, serta Dion Marks yang ketiganya bakal menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada pekan depan. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di Timnas Indonesia juga makin kental setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menggantikan Sintayong.
Sebagai informasi, mantan pemain Ajax dan Barcelona tersebut merupakan pesepak bola asal Belanda yang sempat jadi tumpuan skuad De Oranje era 90-an. Semakin kentalnya nuansa Belanda di timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berencana untuk mengundang skuad Oranje untuk melakukan uji coba kontra tim Merah Putih. Kami dalam kurung PSSI juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam salah satu postingannya. Meski belum ada jadwal resmi kapan pertandingan uji coba itu berlangsung, namun niatan PSSI untuk mengundang Belanda sebagai lawan tanding sudah mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Jepang, Sportsbull yang heran dan seolah tak percaya dengan ide PSSI tersebut. Dalam salah satu artikelnya, Sportsbull menyebut timnas Indonesia semakin kental dengan nuansa Belanda serta mempertanyakan apakah duel Garuda melawan Oranje bakal bisa terlaksana. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan timnas Belanda, tulis Sportsbull. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat, tambah laman tersebut? Meski tak percaya, namun media Jepang tersebut cukup optimis duel timnas Indonesia versus Belanda akan terlaksana lantaran track record Erick Thohir yang pernah mengundang Argentina, tim juara Piala Dunia, untuk hadir di tanah air. Dia dalam kurung Erick Thohir telah mengundang tim juara dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan timnas Indonesia, jelas Sportsbull. Terlepas dari niatan timnas Indonesia yang ingin berhadapan dengan Belanda, skuad Garuda sendiri masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga.